Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Bangsa. Saya adalah peserta laser CPNS tahun anggaran 2025 dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan membagikan rangkuman sebuah materi terkait materi adaptif dan kolaboratif. Pengertian adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Selanjutnya, mengapa sih perlu adanya adaptif? Yang pertama itu untuk menjawab tantangan perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi di sektor publik. Yang ketiga, untuk meningkatkan pelayanan mutu. Yang keempat, agar bisa memanfaatkan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, untuk menjawab tantangan praktek di administrasi publik. Kemudian selanjutnya mengenai perbedaan cara berpikir. Dalam ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua cara berpikir, yaitu cara berpikir kreatif dan kritis. Cara berpikir kreatif sangat berbeda dengan cara berpikir kritis, di mana kecenderungan berpikir kritis adalah kecenderungan yang memandang fenomena secara objektif, linier, dan tidak memberikan pilihan. Sementara kecenderungan cara berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain, sangat subjektif, namun memperkaya hasanah yang sudah ada sebelumnya. Ini artinya apabila seseorang lebih sering kritis dalam berpikir dan bertindak, maka dia lebih sering menggunakan otak kirinya daripada otak kanan. Begitupun sebaliknya, seseorang yang cenderung kreatif biasanya lebih sering menggunakan otak kanannya, yang dimana masing-masing ini mempunyai kegunaan atau manfaat sesuai kebutuhan kontekstual pada saat menghadapi masalah. Kemampuan dalam memanfaatkan kelebihan otak kiri maupun otak kanan akan membutuhkan kombinasi kreativitas, kecerdasan, dan estetika dalam berinovasi. Selanjutnya mengenai dimensi-dimensi kreativitas, yang pertama ada fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Yang kedua ada flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga ada elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Yang keempat ada originality atau originalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Selanjutnya mengenai ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan. Yang pertama itu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang dimana bentuk antisipasi dan kemampuan adaptasi ini diwujudkan dalam praktek kebijakan yang merespon isu dan permasalahan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhannya. Yang kedua yaitu mendorong jiwa kewirausahaan, dimana dengan jiwa kewirausahaan ini maka pemerintah dan birokrasi secara khusus melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif layaknya organisasi bisnis, serta memaksimalkan tata kelola aset dan modalnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketiga ada memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, di mana pemerintah dalam memaksimalkan kinerja pelayanan publik maupun fungsi-fungsi lainnya seyogianya mampu memahami dan memaksimalkan peluang yang ada. Yang keempat yaitu memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Yang dimana beradaptasi ini juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan, yang dimana beradaptasi juga berarti kemampuan untuk memasukkan pertimbangan kepentingan dari mitra kerja maupun masyarakat. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan kinerja instansi, di mana budaya adaptif ini seyogianya dapat diinternalisasi dan diwujudkan ke dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kinerja instansi. Selanjutnya mengenai kolaboratif. Kolaborasi pemerintahan yaitu sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor pemerintahan. Kemudian mengenai pengertian whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, di mana manajemen program dan pelayanan publik. Oleh karenanya, whole of government ini juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Selanjutnya mengenai keuntungan whole
of government. Yang pertama ada outcome focus, atau yaitu berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian ataupun lembaga sektoral secara masing-masing. Yang kedua ada boundary spanning, yaitu implementasi kebijakan yang mana tidak hanya melibatkan satu instansi tetapi lintas instansi. Yang ketiga ada enabling, yaitu yang membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Yang terakhir itu strengthening prevention, yang dimana mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Selanjutnya mengenai tantangan praktek whole of government. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, di mana kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat ini tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan ini, misalnya mendorong terjadinya merger ataupun akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai organisasi pun menjadi kendala, manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Ini bisa menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan whole of government, di mana kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi, serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.